Ada dua cara untuk menganalisa suatu pergerakan harga market, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Jadi dari dua analisa itu, pertanyaannya adalah mana sih yang paling cocok buat kita, karena per analisa itu biasanya mempunyai karakteristik masing-masing untuk per masing-masing orang, karena caranya beda-beda nih. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas lebih detail tentang kedua analisa tersebut dan hopefully bisa membantu kalian untuk memutuskan cara mana yang cocok untuk kalian. Simak terus videonya dan let's go dive to the video. Oke guys, welcome back di analisa gue di video edukasi tentang saham, tentang kripto, dan tentang forex. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang dua cara analisa, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Sebenarnya kedua analisa ini dua-duanya itu membantu, tetapi yang membedakan itu hanyalah karakteristiknya aja. Jadi gue akan membahas mulai dari karakter dari analisa teknikal. Oke, jadi di analisa teknikal ini sebenarnya lebih terfokus untuk analisa yang digunakan membaca grafik gitu. Jadi yang akan kita pelajari dalam analisa teknikal ini kurang lebih kita akan mengetahui tentang support dan resistance, kita akan mengetahui pola-pola dan pergerakan harga chart market seperti yang kalian lihat di belakang gue ini. Nah, ini adalah salah satu analisa secara teknikal. Dan jujur, gue pribadi, gue adalah trader yang menggunakan analisa teknikal ketimbang analisa fundamental. Karena sebenarnya ini sih bukan membandingkan antara keduanya ya. Kalau bisa memakai dua-duanya itu akan lebih baik. Karena karakteristiknya berbeda tapi saling melengkapi. Jadi kalau misalkan untuk teknikal sendiri, sebenarnya itu karakteristiknya itu hanya membaca chart, membaca pola, dan menunggu harga untuk breakout dari support atau resistance-nya. Dan ketika harganya sudah breakout dengan volume yang cukup, kita akan tahu nih kira-kira pergerakan harga ke depannya seperti apa. Karena dari historinya itu akan terus berulang. Gitu. Jadi nanti gue akan coba tunjukin secara langsung bagaimana penggunaan dari analisa teknikal ini secara langsung, secara live chart analysis gue sebutnya. Nah, di sini gue mau jelasin dulu kalau misalnya karakteristik dari technical analysis ini biasanya itu adalah suatu analisa yang dipakai oleh trader-trader yang emang nggak terlalu panjang untuk investmentnya. Nggak terlalu panjang adalah yang nggak sampai 20 sampai 30 tahun, even 10 tahun pun itu biasa nggak pakai analisa teknikal. Biasanya mereka pakainya analisa fundamental. Kenapa? Karena kalau misalnya menggunakan analisa teknikal, itu biasanya itu sudah akan terlihat dalam 1-2 tahun. Bahkan orang yang memakai analisa teknikal untuk trading di dunia forex ataupun kripto, itu biasanya hanya untuk trading secara daily maupun secara monthly. Bahkan ada yang secara per menit atau per detiknya itu dipakai untuk mereka menentukan profitnya, take profitnya, stop lossnya, dan berbagai macam lainnya. Nah, biar kalian nggak bingung, yuk kita langsung masuk ke dalam analisa teknikal secara live trading. Jadi, untuk technical analysis sendiri, gue pakai di sini TradingView. Di mana TradingView ini sebenarnya platform gratis, yang mana yang kalian bisa download itu dari websitenya. Dan kalau misalnya di handphone juga bisa. Cuma secara mobile emang biasa lebih nggak terlalu lengkap dan nggak terlalu advance kelihatannya ya. Gitu. Nah, di sini mungkin gue akan jelasin secara singkat dulu, karena ini perkenalan mengenai technical analysisnya. Jadi gue akan coba explain apa-apa aja sih yang biasanya gua coba pasang atau gua coba pakai secara indikatornya yang bisa memudahkan gua untuk membantu keputusan trading. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, seperti yang gue mention sebelumnya, kalau misalkan analisa teknikal itu bisa kalian pakai di market kripto, market saham, maupun market forex. Gue akan coba review secara singkat dulu di per masing-masing market, jadi kalian bisa tahu nih, kira-kira seberapa akurat sih analisa teknikal ini. Yang pertama, gue akan coba di marketnya saham dulu ya. Di sini ada INDF, kalian udah pasti tahu Indofood, produknya mie-mie yang sering kalian makan di pasaran. Jadi, di sini, ini sebenarnya kotak-kotak merah, garis kuning itu, terus garis biru, sebenarnya apa sih? Nah, ini gue ajarin mungkin secara general dulu ya. Jadi, untuk technical analysis, terutama untuk platform TradingView ini sebenarnya banyak banget tombol-tombol yang bisa kalian gunakan untuk bantu kalian menentukan keputusan kalian trading nih. Kapan saatnya beli, kapan harganya rendah, dan berbagai macam hal lainnya.
Yang mau gue tunjukin di sini, mungkin gue akan tunjukin secara simpel dulu. Pertama, kalau misalkan yang penting dalam analisa teknikal dan gue pakai biasa adalah kalian harus tentuin support dan resistance-nya. Ya, kalau misalkan ditranslatein di bahasa Indonesia-nya adalah resistance adalah penolakannya, dan kalau misalnya support adalah batas bawahnya, gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini adalah kotak merah. Kotak merah yang di bawah ini, itu merupakan support dari harganya sekarang. Gue pakai time frame-nya daily ya. Nah, di sini itu untuk memakai time frame. Time frame-nya ada 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, daily, weekly, sampai monthly. Nah, apa yang gue lakuin pertama kali ketika gue akan masuk ke dalam market, itu adalah gue lihat dulu nih, untuk support dan resistance di mana. Karena support itu merupakan suatu batas bawah yang biasa dijaga pergerakan harganya itu susah turun dari poin tersebut. Kayak misalkan kita lihat nih, untuk INDF itu di harga 5.600. Kalau misalkan kalian lihat, itu pergerakan harganya adalah ke 5.600, dia akan bounce back, naik ke atas 5.600 lagi, dia akan bounce back lagi, dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan apa nih? Ini menunjukkan bahwa di poin atau di harga 5.600 itu ada broker-broker yang ngejagain di harga ini, atau ada broker-broker yang akumulasi atau mengumpulkan saham INDF di harga 5.600 gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini harganya dijaga ini. Nah, apa nih garis kuning nih? Nah, garis kuning adalah suatu pola. Pola di mana kalau misalnya kalian lihat, ini gue lihat aja ya. Kalau misalnya kalian lihat, kalau misalnya kalian tarik garisnya dari periode-periode harga tertinggi di hari tersebut, itu tuh satu garis lurus nih kalau misalnya kalian lihat. Paling beda-beda dikit. Nah, di sini ada yang menarik adalah yang gue bilang breakout. Breakout adalah suatu indikator atau indikasi dari saham tersebut itu keluar dari patternnya, di mana ini bagus banget tandanya bahwa saham ini lagi diakumulasi, atau kalau misalnya kalian tahu lagi digoreng bandar atau enggak dibeli sama asing. Kalian lihat juga di sini ada volume yang bawah ya. Ini gue kasih sedikit previewnya aja ya. Kalian lihat volumenya di bawah, itu hijau semua, dan hijau itu tinggi-tinggi nih. Tuh, begitu dia breakout, ini diakumulasi. Ini tandanya yang hijau ini adalah dia lagi diakumulasi, sedangkan yang merah dia adalah distribusi. Distribusi itu barangnya dibuang. Nah, kalian lihat nih, itu ketika harganya menembus patternnya atau menembus polanya, itu kelihatan banget dia lagi diakumulasi. Artinya saham ini lagi diakumulasi oleh bandar maupun secara asing, itu lagi mengakumulasi dengan nominal yang tinggi. Jadi harganya naik terus. Dan kalian lihat, ketika diakumulasinya dengan volume yang tinggi pun, harganya naiknya nggak terlalu signifikan. Bahkan masih turun nih. Padahal bandar-bandar sama asing itu lagi akumulasi. Nah, jadi kalian dengan ini bisa mengambil kesimpulan bahwa asing itu sama bandar-bandar besar itu lagi akumulasi di harga rentangnya itu segini nih. Di harga 6.000, kita ambil average-nya aja ya, 6.900. Dan kita benar-benar analisa secara dasar atau secara kasar banget gitu. Sebenarnya ada beberapa indikator-indikator lainnya yang perlu diperhatikan gitu. Jadi kalau misalnya analisa teknikal itu uniknya dan serunya adalah kita nggak bisa hanya cuma pakai satu indikator, support resistance saja atau melihat satu pola aja tuh nggak bisa. Kita harus menggunakan banyak pola untuk membuat confidence kita semakin tinggi bahwa benar-benar breakout nih gitu. Kalian lihat ya. Nah, ini sebenarnya salah satu saham yang emang gue lagi ambil juga, dan ya kebetulan kalau bisa kita lihat naik lah ya. Benar, analisa gue secara teknikal itu dia naik nih, setelah breakout dia akan naik terus. Gitu. Ini hanya distribusi sementara aja gitu. Nah, berarti valid ya untuk analisa teknikal di marketnya saham. Kita next lihat di marketnya forex nih, atau di emas XAU USD. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau misalkan di marketnya forex, biasa gua itu akan make time frame yang lebih kecil, karena forex itu pergerakan harganya lebih cepat. Nah, kalau misalnya kalian di sini, gua akan lebih mengclearkan dulu eh, chart gua biar kalian nggak pusing. Nah, pertama, gua akan lihat secara time frame 4 hour. Secara time frame 4 hour, dia support resistance di mana. Nah, kalau misalnya ini kalian udah bisa tahu ya kira-kira support resistance di mana. Kalau misalnya kita bisa lihat jelas supportnya itu udah ada di poin 2.580 sampai 2.600. Kalian bisa lihat nih, harga reject terus nih. Dan untuk resistance-nya di poin 2.700-an sampai
2.740. Kalian bisa lihat nih harga bergerak di sini-sini aja nih. Nah, kalau misalnya kita tarik secara polanya, kita tarik dari harga tertingginya per 4 jam, kita bisa lihat nih harganya terus-terusan berusaha menembus tapi balik lagi ke support areanya. Nah, di sini gua nggak bisa bilang kalau misalkan harga ini breakout seperti saham tadi ya. Harga ini breakout dan akan naik. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat bedanya adalah sebentar. Bedanya adalah ketika dia breakout di sini, volumenya nggak sebesar tadi. Kalian bisa bedain ya. Volume tadi kan hijau semua ketika breakout. Tapi kalau misalnya ini volume hijau itu lemah. Bahkan dinominasi oleh volume warna merah. Artinya walaupun breakout, tapi sebenarnya dia nggak kuat-kuat amat gitu. Nah, ini potensinya itu bisa balik lagi ke supportnya. Dan gue sih curiganya ini bisa breakdown ke supportnya. Kenapa? Karena ada salah satu pola ya. Ini nanti gue spill aja. Salah satu pola itu namanya adalah bearish flag nih. Bearish flag merupakan suatu pola di mana saham itu akan naik sementara, kemudian akan turun lagi gitu. Kayak bentuknya bendera terbalik seperti ini. Tuh, ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi kurang lebih pergerakan harganya itu seperti bendera terbalik. Ini, terus dia naik sedikit, dan gitu dia tembus ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ini namanya bearish flag. Kalian bisa coba cari dulu sebelum gue bahas lebih detail. Nah, jadi ini gue nggak akan ambil nih. Kenapa? Karena gue akan lihat dulu. Kurang lebih benar nggak kira-kira patternnya itu valid. Gitu. Dan ini yang akan membuat pattern ini valid adalah ketika dia breakdown dari polanya. Udah gitu dengan volume merah yang besar. Karena yang seperti gue udah mention di video gue yang pertama, kalau misalkan forex itu dia mau harganya naik ataupun harganya turun, kita bisa mendapatkan untung. Karena kita trading berdasarkan CFD system. Gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini juga kita akan melihat, kalian yang nonton video ini, boleh kalian buktikan sendiri, kalian lihat marketnya XAU USD, kalian lihat apakah harganya benar akan turun, atau harganya bakal naik. Tapi menurut gue ini masih bakal sideways, kecuali dia akan menembus dari pattern yang sudah terbentuk. Gitu. Nah, itu lagi kita akan melihat marketnya Forex. Nah, untuk market crypto. Nah, untuk market crypto ini, sorry ya berantakan banget karena gue banyak banget dari kemarin itu trading di marketnya Bitcoin ini nih. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat crypto secara daily time frame itu sebenarnya masih dalam posisi, sorry kita secara monthly aja ya. Sebenarnya masih dalam posisi uptrend nih. Sorry, gue lihat dulu ya. Sebelumnya nih yang gue pakai. Analis yang gue pakai. Nah, sebenarnya masih dalam posisi naik nih, tapi kenapa dia turun? Menurut gue wajar. Kenapa? Karena emang sudah patternnya itu dia harus turun, karena nggak mungkin suatu pergerakan harga market itu dia bakal naik terus. Dan kalau misalnya kita lihat secara time frame yang lebih kecil, secara 4 hour-nya, dia emang udah lagi di atas, atau bisa kita bilang di resistance-nya. Jadi makanya harganya pullback ke bawah untuk sedikit menyeimbangi pasar. Itu wajar banget gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, penurunannya akan seperti apa? Menurut gua penurunannya itu mentok-mentok itu bisa sampai 60.000. Itu benar-benar worst case banget gitu. Dan ini emang kita lihat dia udah breakout dari patternnya ya. Dia dari kemarin ini naik terus dari November sampai ke Desember dia naik terus, tapi kemarin ini patah nih. Ketika ada di resistance-nya di pola besarnya, dia pullback ke bawah dan dia tembus. Dan kalian lihat ketika tembus pun volumenya tinggi nih. Ya, volumenya tinggi. Begitu dia breakout, volumenya tinggi. Jadi menurut gue emang dia bakal sideways untuk sementara waktu dan kemudian dia akan breakout. Kurang lebih menurut gue, kalian boleh pause ya videonya terus kalian boleh screenshot. Kurang lebih menurut gue pergerakan harga dari Bitcoin sendiri dia akan sideways seperti ini untuk beberapa waktu ke depan. Dan kemudian kalau misalkan emang dia breakout ke sini, dia akan retest, kemudian dia akan turun lagi. Ini worst case-nya nih untuk Bitcoin. Dan ini juga harus dikonfirmasi lagi ketika dia breakout di poin ini, itu dia diikuti oleh volume merah yang tinggi. Jadi emang confirm orang lagi ngebuang untuk Bitcoin ini, ngebuang Bitcoin, jual dan segala macamnya, makanya harganya bisa turun. Gitu. Nah, kurang lebih sih gue mau coba kita sama-sama analisa ya. Jadi untuk market saham tadi kan valid nih. Kalau misalkan begitu breakout, dia akan naik. Kalian juga boleh kawal juga, kalian boleh pause untuk melihat update-nya seperti apa ke depannya. Forex juga kalian boleh pause, kalian screenshot. Dan untuk Bitcoin ini kalian boleh pause juga. Kemudian screenshot. Kita analisa bareng-bareng apakah sebenarnya technical ini valid atau enggak. Dan
analisa ini seberapa bagus sih kalau misalkan dipakai untuk menentukan keputusan trading kalian. Oke? Oke, jadi gitu guys, kurang lebih untuk analisa teknikal, semoga kalian paham. Sebenarnya banyak banget nih untuk analisa teknikal itu, berbagai macam pola, berbagai macam pattern. Tapi yang pasti, untuk semua analisa teknikal, pasti ada support, resistance, volume, dan breakout phase. Itu kurang lebih untuk analisa teknikal, dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komen, nanti akan gue bahas lebih lanjut untuk pola-pola yang akan kalian bahas atau kalian ingin detailkan seperti apa penjelasannya. Oke, yang mau gue bahas kedua adalah analisa secara fundamental. Nah, fundamental ini karakteristiknya adalah untuk dipakai investment yang benar-benar long term. Long term yang sini gue maksud adalah seperti yang gue udah mention sebelumnya, itu untuk jangka waktu 10, 20, bahkan sampai 30 tahun. Gitu. Kenapa? Karena untuk analisa fundamental ini, basicnya adalah kita mempelajari laporan keuangan dari perusahaan. Bisa dibilang kita mempelajari PER-nya, kita membaca liability-nya, asetnya, profitnya dari tahun ke tahun. Seperti apa dia rajin membagikan dividen. Dividennya itu dibagikan berapa, dia hargain berapa per lembarnya, terus book value-nya berapa, lebih rendahkah di antara lini bisnis sesama perusahaan tersebut. Gitu. Kayak misalkan kita ngomong Adaro nih. Adaro itu kalau misalkan dibandingkan dengan usaha-usaha batu bara lainnya atau energi lainnya, sebenarnya dia value-nya itu rendah atau enggak sih? Nah, analisa fundamental itu membaca itu semua, dan dari situ kita bisa ngomong ke depannya itu secara confident kalau misalkan perusahaan ini tuh harganya masih rendah tapi value-nya itu sebenarnya itu tinggi gitu. Nah, kita semua itu bisa mendapatkan informasinya di analisa fundamental. Dan untuk analisa fundamental sendiri, gue akan kasih lihat seperti apa gue biasa menganalisa, karena walaupun gue trader secara teknikal, gue pun pelajari fundamentalnya untuk di saham. Oh, dan untuk fundamental ini biasanya kita menggunakannya di market saham, karena untuk crypto atau forex itu biasanya untuk fundamentalnya orang cuma baca news saja, nggak sampai mempelajari, kecuali yang benar-benar akan invest di meme coin ya, di crypto. Itu biasanya mereka akan mempelajari kontrak value seperti apa, terus akan di lock-nya bagaimana, berapa lama, terus pembuatnya itu siapa, penerbitnya siapa, itu akan dipelajari gitu. Nah, tapi kalau misalkan mostly fundamental ini, analisa fundamental ini biasanya akan dipakai mostly di marketnya saham. Seperti apa bentukannya dan bagaimana cara gue biasa pakai analisa fundamental? Yuk kita langsung masuk ke aplikasi di mana gue biasa menggunakan analisa secara fundamental. Nah, jadi untuk analisa fundamental, mungkin yang mau gue share di sini, kalian bisa pakai untuk websitenya di IDN Financial. Ini cukup karena menurut gue informasi yang di-share lumayan lengkap. Jadi kalau misalnya di sini gue ambil contoh salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu ada BBNI. Kalian bisa lihat secara time frame ini 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kita mau pajak 1 bulan. Nah, di sini jelas banget nih pembukaan, penawarannya, di berapa, volumenya, frekuensi, PE rasionya, kalian bisa lihat semua EPS-nya, kapitalisasi pasarnya, investor asingnya secara harian itu diakumulasi atau didistribusi seberapa banyak, itu jelas banget. Profilnya, anak-anak perusahaannya, IPO-nya kapan, penjamin emisinya juga kelihatan, itu penting karena menurut gua broker yang megang itu mempengaruhi juga. Terus dividennya itu setiap tahun itu kira-kira di bulan berapa aja, kalian juga bisa lihat. Terus kalian juga bisa lihat megang sahamnya, kalian bisa lihat berita-beritanya, terus kalian juga bisa ngelihat yang paling penting adalah laporan keuangannya. Cuman untuk IDN Financial ini, emang kalau misalkan kalian mau lebih detail, kalian harus login. Ini gue belum login aja, gitu. Nah, kenapa gue suka dari website ini? Karena ini jelas banget dan menurut gue yang penting dari fundamental itu, kalian harus perhatiin PE rasionya. PE rasionya ini dibandingkan dengan apa? PE rasio ini dibandingkan dengan perusahaan sejenis BBNI, BBCA, BMRI untuk mandiri. Kayak misalnya kita lihat ya, untuk PE rasio dari BNI sendiri 29 kali. Oke, kita akan coba cari PE rasionya dari BCA, merupakan bank terbesar di Indonesia. Nah, 85 kali. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kalau misalkan valuasi atau harga dari BNI, saham BNI terhadap saham BCA, itu BNI masih lebih murah dibandingkan saham BCA. Dan kalian bisa mengukur suatu saham itu masih terbilang under value atau harganya masih di bawah. Jadi kemungkinan besar saham itu bisa naik lagi atau enggak berdasarkan PE rasionya dengan perusahaan-perusahaan di bidang yang sejenis.
Itu bisa dijadikan sebagai acuan. Jadi kalau misalnya mau dibilang standarisasinya berapa nih untuk yang rendah sama yang tinggi, itu kalian harus research antara 3 sampai 5 perusahaan yang sejenis, kalian bandingkan mana yang paling rendah, itu yang terbilang masih di bawah harga pasar gitu. Nah ini juga kelihatan ya. Nah untuk yang kedua yang gue bakal lihat untuk fundamental adalah penjamin emisinya. Kalau penjamin emisi utamanya itu, ini kan dana reksa dan bahana. Kalian harus cek untuk dana reksa sendiri, bahana sendiri, mereka biasa megang saham-saham bidang apa sama bagaimana nih historinya untuk saham-saham yang mereka pegang, apakah naik, apakah ngestak, atau bahkan turun, bahkan dilelang sahamnya. Nah itu kalian harus perhatikan karena biasanya legitimitas suatu saham itu dipengaruhi juga oleh penjamin emisi utamanya. Jadi kalian harus banyak tahu nih tentang penjamin emisi emisi yang ada di broker-broker di Indonesia gitu. Nah, untuk dividen juga kalau misalnya kalian mendapatkan income secara pasif, karena yang seperti gue udah mention, kalau misalnya fundamental itu lebih ke arah long term itu 10-20 tahun, kalian cari mana perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen secara berkala dan secara rutin. Dan yang terakhir yang mungkin gue akan review adalah laporan keuangannya. Apakah setiap tahunnya dia selalu mengalami kenaikan atau ada yang minus? Kalau misalkan kalian tahu, kayak Goto kan kemarin sempat minus beberapa tahun. Dan akhirnya setelah pergantian CEO, baru akhirnya positif tuh. Nggak minus lagi. Nah, kalau misalkan kita bilang BCA sendiri, ini sebenarnya lumayan bagus. Karena kalau misalnya kita lihat, keuntungan bersihnya itu selalu naik dari 2003 sampai 2024. Jadi menurut gua secara laporan keuangannya, secara investment jangka panjang itu bagus. Kenapa? Karena selalu naik harganya. Toh kalau misalkan kalian perhatikan secara fundamental, kalian akan nge-keep saham ini antara paling minimal aja menurut gua itu long term investment itu 5 tahun sampai 10 tahun. Itu selalu naik dan harganya pun akan selalu naik. Nah, kurang lebih gitu untuk fundamental. Gue nggak bisa banyak share karena emang fokus gue adalah di technical analysis. Cuman apa yang gue share semoga membantu kalian untuk menjadi patokan apa-apa saja yang perlu kalian perhatikan dalam analisa fundamental. Thank you. Kalian udah lihat sendiri ya analisa fundamental itu seperti apa bentukannya, bagaimana cara gue menganalisa secara fundamental, dan kalau gue boleh jujur, analisa fundamental emang lebih rumit dan lebih kompleks. Kenapa? Karena kita harus benar-benar tahu nih, dari tahun ke tahun kita harus membaca bisa dibilang pembukuan dari perusahaan tersebut, P&L-nya, utangnya, kemampuan dia untuk bayar utang, dan seberapa rajin sih dia bayar dividen ke para pemegang sahamnya, itu harus dilihat karena itu yang menentukan confident kita terhadap perusahaan tersebut, ya terutama di saham. Nah, kurang lebih sih untuk video kali ini itu yang mau gue bahas, jadi lebih mendetailnya secara teknikal dan fundamentalnya seperti apa, dan nanti mungkin kedepannya itu gue akan bahas lebih spesifik. Jadi untuk teknikal itu gue akan lebih ngebahas tentang pola-pola apa aja atau apa yang biasanya gue pakai sebagai patokan untuk menentukan saham ini breakout atau enggak. Dan kalau misalnya untuk fundamentalnya mungkin gue akan bikin 1 atau 2 video aja, karena emang jujur secara personal gue lebih condong ke analisa secara teknikal gitu. Nah mungkin kalau misalkan analisa fundamental kalian bisa cari sendiri seperti apa dan apa aja sih sebenarnya poin-poin yang perlu diperhatikan. Cuman kurang lebih gue udah jelasin gambaran secara garis besarnya fundamental seperti apa dan apa aja sebenarnya kalian perlu perhatikan ketika kalian ingin mengambil suatu saham dengan analisa fundamental. Ya semoga dengan video kali ini, baik lagi gue berharap bisa membantu kalian untuk menentukan sebenarnya kalian itu trader dengan analisa seperti apa nih cocoknya. Karena yang seperti gue bilang, kalau misalkan setiap trader itu mempunyai cara-caranya sendiri agar dia confident masuk ke dalam suatu trading. Itu semoga membantu video kali ini. Dan cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!